Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat dari Ibu Direktur, bahwasanya pada tanggal sampai tanggal 20 nanti proses konfirmasi kesediaan calon peserta mahasiswa PPG Daljab angkatan pertama itu baru akan berakhir. Nah, setelah itu nanti baru akan ada proses selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana peserta melakukan lapor diri ke LPTK Bapak Ibu masing-masing. Kami gambarkan alurnya demikian Bapak Ibu. Jadi ini ada dari GTK dan di LPTK apa yang harus dilakukan nanti pada saat proses lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan. Sesuai dengan surat sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Juli itu akan ada SK atau surat penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, yaitu ini adalah mereka-mereka calon mahasiswa yang sudah melakukan proses konfirmasi kesediaan di laman Sergur. Kemudian nanti dari itu data itu akan dikirimkan ke Bapak Ibu sebagai dasar untuk bisa bagaimana di LPTK Bapak Ibu melakukan pengumuman dan pemanggilan serta lapor diri mahasiswa. Jadi ini diumumkan dulu, kemudian nanti proses lapor diri atau registrasi mahasiswanya dilakukan secara online. Ini kemarin di awalan kami rapat dengan beberapa LPTK di awal, bahwasanya proses lapor diri itu akan dilaksanakan langsung di LPTK masing-masing. Karena setiap LPTK kami yakin pasti sudah memiliki mekanisme bagaimana seseorang itu dinyatakan sebagai mahasiswa di LPTK Bapak Ibu masing-masing. Jadi proses lapor diri ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti dari lapor diri ini di LPTK Bapak Ibu masing-masing harapannya sampai proses berakhir sebelum perkuliahan itu mahasiswa sudah bisa mendapatkan yang namanya nomor induk mahasiswa di tempat Bapak Ibu masing-masing, sehingga memang secara resmi sudah dinyatakan bahwa mahasiswa itu adalah terdaftar di tempat Bapak Ibu. Karena pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya itu beberapa LPTK ada yang bahkan menjelang pelaksanaan UKM PPG baru NIM-nya muncul dan seterusnya. Nah, ini harapannya nanti proses ini bisa diselesaikan di LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, proses lapor diri jika sudah selesai sesuai di surat kemarin tanggal 28-29, lalu silahkan diterbitkan SK bahwa mahasiswa itu dinyatakan diterima di tempat LPTK Bapak Ibu masing-masing, untuk kemudian Bapak Ibu melaporkan hasilnya seperti yang disampaikan Pak Reza tadi. Nanti teman-teman admin IT PPG bisa melaporkan di SIM BKB atau PPG mana-mana mahasiswa yang tidak datang lapor diri, karena itu nanti akan dijadikan sebagai dasar juga di GTK untuk membuat MOU memastikan berapa calon mahasiswa yang telah melakukan konfirmasi yang melapor diri ke LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, persyaratan lapor diri apa dan ketentuannya nanti di belakang kami sampaikan sedikit. Lalu ini harapannya setelah proses lapor diri di tempat Bapak Ibu bisa menerbitkan KTM dan mengunggah datanya, karena mahasiswa PPG ini adalah juga sebagai mahasiswa di Universitas Bapak Ibu masing-masing, datanya harus kita laporkan ke PDDikti. Nah, data apa, biodata yang nanti harus disampaikan di PDDikti dan sebagainya di belakang akan kami sampaikan. Yang terakhir, proses perkuliahan akan dimulai di
di angkatan pertama ini pada tanggal 3 Agustus. Nah, ini persyaratan lapor diri di PPG dalam jabatan yang mungkin nanti disiapkan di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Beberapa LPTK sudah ada yang menggunakan SIM, tapi ada beberapa yang hanya menggunakan Google Form dan sebagainya. Dipersilahkan, tetapi yang pasti apa-apa saja yang harus disiapkan dalam form tersebut. Yang pertama adalah ini, biodata calon mahasiswa. Ini sebisa mungkin nanti juga disesuaikan dengan format yang ada di PDDikti, sehingga Bapak Ibu ketika nanti mau melaporkan, teman-teman admin PDDikti di masing-masing universitas sudah punya data yang harus dilaporkan ke sana. Kemudian ada scan format A1 dan fakta integritas. Ini diperoleh oleh calon peserta di laman Sergur Kemdikbud. Kemudian ada scan surat pernyataan izin kepala sekolah. Silahkan kalau nanti mau disesuaikan formatnya di semua LPTK ini bisa disamakan. Kemudian scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1-nya, kemudian scan kartu identitas KTP atau SIM. Berikutnya scan NPWP bagi yang memiliki, kemudian scan SK kepegawaian terakhir, dan yang terakhir adalah scan pas foto berwarna dengan dimensi 4x6. Kemudian silahkan kalau memang ada tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing, karena kemarin di awal itu ada LPTK yang ingin kakaknya mau diupload dan sebagainya. Itu monggo, tapi syarat minimal yang diupload diunggah nanti oleh calon peserta adalah ini. Kalau yang dulu di tahun 2019 begitu, scan ijazah, scan transkrip dan sebagainya dikirim oleh teman-teman dari LPMP, tapi ini mungkin tidak memungkinkan untuk kondisi ini dikirimkan, sehingga untuk arsip Bapak Ibu agar memiliki, agar calon mahasiswa nanti pada saat proses lapor diri mengunggah ijazah, transkrip dan beberapa persyaratan lainnya. Lalu ini kami ambilkan di PDDikti, field wajib yang ada di biodata yang nanti harus diisikan. Ada nama, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu, tanggal lahir, dan agama. Kemudian kewarganegaraan, lalu NIK. NIK ini jadi kunci nanti di pelaporan PDDikti, sehingga ini wajib harus diisikan. Kemudian ada NISN di sana, itu mungkin tidak wajib diisi karena NISN hanya untuk calon mahasiswa yang berasal dari SMA atau SMP ke SMA ke perguruan tinggi begitu. NPWP, kemudian alamat rumah dari RT RW, kelurahan wajib diisi, kecamatan wajib diisi, lalu email, penerima KPS dan seterusnya. Termasuk di sini ada data orang tua, berisikan nama ayah, nama ibu, isinya dari NIK ayahnya, namanya, tanggal lahir, pendidikan, dan penghasilan. Itu format biodata yang harus diisikan. Nah, nanti informasi untuk calon mahasiswa mengetahui link di mana mereka akan melakukan lapor diri di LPTK, ini ada di laman ini, ppg.kemdikbud.go.id/lptk. Saat ini sudah terdata 61 LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan tahun 2020. Tetapi mohon izin untuk dicek apakah laman-laman tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang saat ini ada di Bapak Ibu. Karena nanti itu yang akan dijadikan oleh peserta untuk mengecek persiapan bagaimana lapor diri di LPTK tempat Bapak Ibu masing-masing mengarahkan untuk mereka melakukan lapor diri. Demikian sekilas Bu Neneng mungkin tentang pelaksanaan lapor diri. Yang penting nanti hasil akhirnya adalah pada saat proses lapor diri itu Bapak Ibu pertama harus melaporkan ke SIM PKB mana-mana mahasiswa yang tidak melakukan lapor diri, karena itu nanti akan sebagai dasar macam-macam, termasuk untuk
pelaksanaan di LMS dan seterusnya. Yang kedua, pastikan juga nanti di akhir lapor diri itu mahasiswa sudah bisa memiliki KTM, otomatis di dalamnya ada NIM yang itu nanti memang akan dipakai di akhir untuk pelaksanaan UKM PPG, di mana salah satu persyaratan adalah terdaftar di PDDT. Terima kasih, Matur nuwun, Bu Neneng. Demikian sekilas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Mas Alfat informasinya terkait dengan lapor diri. Bapak Ibu, untuk yang